Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu akan melanjutkan materi kompetensi dasar yang ke-3.20 dan ini merupakan video yang ke-7. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis arsip dinamis. Anak-anak silakan kalian perhatikan materinya. Jenis-jenis arsip dinamis ini berdasarkan isinya ada 3, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif ini yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau masih digunakan secara signifikan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan arsip inaktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip vital ini adalah arsip yang keberadaannya menjadi persyaratan dasar bagi pelaksanaan operasional pencipta arsip. Ini tidak dapat diperbarui dan tergantikan jika hilang. Jadi anak-anak, untuk arsip aktif ini adalah arsip yang masih sering dipakai untuk menunjang kegiatan operasional di suatu perusahaan atau kantor ya. Kalau arsip inaktif ini, arsip itu sudah jarang digunakan. Jadi sifatnya itu lebih kadang-kadang digunakan. Makanya dinamakan inaktif. Sedangkan arsip vital ini tuh arsip yang sangat penting sekali. Dan ini apabila hilang tidak bisa digantikan dan tidak bisa diperbaharui lagi. Makanya ini tidak boleh hilang. Dalam jadwal retensi arsip, arsip vital ini sifatnya abadi, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam arsip aktif maupun arsip inaktif. Sekarang kita masuk ke dalam materi arsip aktif. Jadi ibu ulangi lagi ya, bahwa arsip aktif ini adalah frekuensi penggunaannya tinggi dan digunakan secara signifikan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Arsip aktif ini dapat dikelompokkan: 1. Pemberkasan yang dilakukan berdasarkan sistem subjek. Pengaturan dalam sistem subjek, subsubjek, dan sub-subsubjek dapat dilakukan dengan menggunakan urutan abjad, tanggal, nomor, dan wilayah. Nah, sedangkan tahapan-tahapan tersebut meliputi pemeriksaan, penyortiran, penentuan indeks, penentuan kode, pembuatan label, pembuatan kartu tunjuk silang, dan penempatan arsip. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kelengkapan kondisi fisik arsip dan keterkaitan arsip satu dengan yang lain. Penyortiran ini adalah kegiatan untuk memilah-milah antara kelompok arsip yang satu dan kelompok arsip yang lain. Kalau penentuan indeks itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan nama jenis arsip atau kata tangkap atau kata kunci dari arsip tersebut. Indeks ini bisa berupa orang, nama organisasi, nama wilayah, nama benda, nomor, dan subjek atau masalah. Penentuan kode ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk memilah arsip berdasarkan kelompok subjek, subsubjek, dan sub-subsubjek sebelum akhirnya diberi kode berupa gabungan huruf dan angka. Ini artinya surat itu diindeks dulu ya, subjeknya, subsubjek, dan sub-subsubjeknya. Kalau sudah diketemukan baru diberikan kodenya. Kode itu bisa berupa angka, huruf, ataupun gabungan antara angka dan huruf. Pembuatan label, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tanda berupa label pada sekat penunjuk atau guide, folder atau map, dan peralatan penyimpanan arsip lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara konsisten, yaitu tidak boleh mengubah letak atau nama label sesuka hatinya karena dapat mengacaukan penyimpanan arsip. Anak-anak, label ini dipasang di guide ya. Jadi ini sebagai penunjuk dari setiap permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian pembuatan kartu tunjuk silang.
Ini kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan berkas yang satu dengan berkas lain yang memiliki keterkaitan informasi dengan menggunakan kartu tunjuk silang. Maksudnya ini anak-anak ya, satu surat ini bisa disimpan di dua tempat dengan menggunakan kartu indeks. Nah, jadi jika disimpan di tempat satu tidak ketemu, maka akan ditunjukkan ke tempat yang satunya. Hal ini terjadi karena cara mengindeks suatu surat tersebut bisa melalui dua metode atau dua teknis. G. Penempatan arsip. Arsip ditempatkan sesuai dengan klasifikasi arsip yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Yang pertama tadi adalah pemberkasan. Sekarang ini yang kedua adalah penyimpanan dan pemeliharaan. Penyimpanan dan pemeliharaan arsip aktif ini dilakukan oleh tata usaha unit pengolah. Dilaksanakan dalam filing kabinet, lemari arsip atau sarana lainnya pada sentral arsip aktif atau sentral file. Yang ketiga ini penggunaan dan layanan. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan, yaitu permintaan baik melalui lisan maupun tulisan, pencarian arsip di lokasi simpan, penggunaan tanda keluar, pencatatan, pengambilan atau pengiriman, pengendalian, pengembalian, dan penyimpanan kembali. Tadi yang pertama ini adalah arsip aktif ya. Sekarang kita masuk ke dalam arsip inaktif. Arsip inaktif ini adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Artinya, arsip-arsip ini digunakan hanya kadang-kadang saja sesuai dengan kebutuhan organisasi yang sudah mulai jarang menggunakan surat-surat atau arsip tersebut. Prosedur pemeliharaan arsip inaktif dan prosedur layanan arsip inaktif. Ini meliputi 1. Pemeliharaan arsip inaktif dilakukan di pusat arsip untuk menjamin arsip dapat digunakan dalam rangka waktu yang sesuai dengan jadwal retensi arsip. 2. Prosedur layanan arsip inaktif ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu permintaan baik melalui lisan maupun tulisan, pencarian arsip di lokasi simpan, C. Penggunaan tanda keluar, D. Pencatatan, E. Pengambilan atau pengiriman, F. Pengendalian, G. Penyimpanan kembali arsip tersebut. Penggolongan arsip dinamis yang ketiga adalah arsip vital. Jadi arsip vital ini keberadaannya menjadi persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. Ini contohnya adalah sertifikat tanah dan akta pendirian perusahaan. Kalian juga bisa mencari arsip-arsip lain yang sifatnya vital ya. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang jenis-jenis arsip dinamis. Silakan kalian pelajari agar lebih paham dan menguasai materinya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.